3, 2, 1. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen beriman dengan logika yang sehat. Saudaraku, dalam tayangan kali ini saya akan membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan tentang bolehkah perilaku pragmatis menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Respon terhadap pertanyaan tersebut sebagai jawaban dari tujuan atau target yang diinginkan untuk dicapai, serta metode yang digunakan untuk mencapainya. Apabila tujuannya baik dan mulia, serta metode yang kita pakai untuk mencapainya juga baik dan mulia, maka baik tujuan dan cara akan membenarkan hidup kita. Tetapi ini bukanlah hal yang dimaksudkan oleh orang-orang ketika menggunakan ungkapan tersebut. Bolehkah kita bersikap pragmatis untuk menghalalkan segala macam cara? Banyak individu memakainya sebagai alasan untuk meraih tujuan mereka dengan cara apapun yang memang diperlukan, tanpa mempedulikan seberapa tidak etisnya. Ungkapan ini umum dipahami, tidak peduli bagaimana kita meraih apa yang kita inginkan, asal kita dapat memilikinya. Ungkapan tujuan menghalalkan cara seringkali terkait dengan tindakan yang tidak baik demi mencapai hasil yang positif dan membenarkan kesalahan dalam proses dengan menunjukkan hasil yang menguntungkan. Contoh saja, seseorang bisa saja memanipulasi kurikulum vitae-nya agar mendapatkan pekerjaan yang baik, sehingga ia membenarkan kebohongannya dengan beranggapan bahwa penghasilan yang lebih besar akan memungkinkan si pembohong untuk menafkahi keluarganya dengan baik. Contoh lain adalah dengan membenarkan aborsi janin untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Bohong dan aborsi adalah tindakan yang tidak benar secara moral, namun memenuhi kebutuhan keluarga dan menyelamatkan nyawa seorang wanita adalah tindakan yang secara moral benar. Pertanyaannya, di mana letak garis pemisah antara moral dan amoral ini? Contoh lainnya, hanya demi sebuah jabatan dalam kedinasan, seseorang menitipkan sebuah nama kepada sang penguasa yang memiliki pengaruh dalam mengatur sebuah jabatan, atau tindakan masif yang dilakukan oleh beberapa orang atau oknum di dalam melakukan markup pengeluaran hanya untuk memberikan uang pesangon kepada pejabat yang pensiun. Sebuah tindakan ini justru merugikan diri sendiri dan orang lain yang seharusnya layak mendapatkan kesejahteraan dari anggaran yang telah di-markup dan dicuri dari oknum-oknum ini. Dilema tentang tujuan atau cara adalah situasi yang umum dalam perbincangan etika. Umumnya pertanyaan yang diajukan mirip dengan ini: kalau Anda bisa menyelamatkan dunia dengan cara membunuh seseorang, apakah Anda akan melakukannya? Apabila jawabannya ya, maka hasil yang benar secara etika mendukung penggunaan metode yang tidak etis untuk mencapainya. Namun terdapat 3 aspek yang perlu dipertimbangkan dalam kondisi ini: etika tindakan, etika hasil, dan etika individu yang melakukan tindakan tersebut. Dalam keadaan ini, tindakan menghilangkan nyawa jelas tidak etis, termasuk memperbolehkan adanya pembunuhan. Akan tetapi menyelamatkan dunia adalah pencapaian yang positif dan etis. Namun dunia seperti apa yang diselamatkan? Ini, jika si pembunuh diizinkan menentukan waktu dia boleh membunuh, jika tindakan pembunuhan ini diperbolehkan, apakah itu berarti ia akan bisa bebas pergi? Apakah si pembunuh akan menerima sanksi atas tindakannya di dunia yang sudah ia selamatkan? Apakah dunia yang diselamatkan itu akan membenarkan tindakan si pembunuh mengambil nyawa seseorang yang baru saja menolong mereka? Dari perspektif Alkitab, jelas bahwa dalam diskusi semacam ini
yang kurang diperhatikan adalah sifat Allah, hukum Allah, pemeliharaan Allah. Mengingat Allah itu baik dan kudus, adil dan penuh kasih, dan benar, mereka yang mewakili namanya harus mencerminkan karakternya, menghancurkan, berbohong, mencuri, dan berbagai tindakan tercela adalah wujud dari sifat kejahatan manusia, sama sekali bukan sifat Tuhan. Bagi orang Kristen yang benar-benar beriman dan tidak menghalalkan segala cara dan mengambil jalan pintas, dan telah diubah karakternya oleh Kristus, tidak ada alasan yang bisa diterima untuk melakukan tindakan yang tidak bermoral, terlepas dari motivasi atau hasilnya. Dari Allah yang suci dan sempurna, kita menerima sebuah hukum yang mencerminkan karakternya. Mazmur pasal 19 ayat 7. 10 perintah Allah menegaskan bahwa membunuh, berzinah, mencuri, berbohong, dan ketamakan adalah perbuatan yang tidak diizinkan oleh Allah. Perhatikan bahwa Allah tidak berkata, jangan membunuh kecuali untuk menyelamatkan seseorang. Ketentuan semacam ini disebut etika situasional. Tidak ada tempat dalam hukum Allah untuk perkara seperti ini. Jadi sudah pasti bahwa dari sudut pandang Allah sama sekali tidak ada konsep tujuan membenarkan cara untuk melanggar hukumnya, yang juga tidak ada dalam perbincangan etika tujuan atau cara. Semacam ini adalah pemahaman tentang pemeliharaan Tuhan. Allah tidak langsung menciptakan dunia, mengisinya dengan manusia, dan kemudian membiarkan mereka mengatasi segala sendiri tanpa ada bimbingannya. Sebaliknya, Allah memiliki rencana untuk tujuan untuk umat manusia yang telah Dia jaga sepanjang masa. Setiap pilihan yang diambil oleh setiap individu dalam sejarah memiliki keterkaitan supranatural dengan rencana itu. Dia mengutarakan kebenaran ini dengan jelas. Akulah Allah dan tidak ada yang sebanding dengan aku. Keputusanku pasti terjadi dan segala keinginanku akan kulaksanakan. Aku sudah mengatakannya, jadi aku melaksanakan. Aku sudah merencanakannya, maka aku akan mewujudkan. Ditulis di dalam kitab Yesaya pasal 46 ayat 9b sampai 11. Allah terlibat langsung dan memiliki kuasa atas seluruh makhluknya. Selanjutnya Allah menegaskan bahwa Dia bekerja dalam segala hal untuk menghasilkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya dan dipanggil sesuai tujuannya. Roma pasal 8 ayat 28. Orang Kristen yang mencantumkan kebohongan dalam kurikulum vitae-nya atau melakukan aborsi atau titip nama pada penguasa hanya demi sebuah jabatan, melakukan markup anggaran demi kesenangan pribadi atau memberikan uang pesangon kepada sang pejabat, atau tindakan tidak etis lainnya, sama artinya dengan merendahkan hukum Allah dan menolak kuasanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi ataupun kebutuhan keluarganya, serta menjaga hidup orang percaya sesuai dengan kehendaknya. Orang-orang yang tidak mengenal Allah mungkin terpaksa mengizinkan berbagai cara untuk meraih tujuan, namun mereka yang mengklaim dirinya sebagai anak Allah tidak mempunyai alasan sedikit pun melanggar perintahnya, menolak rencana Allah yang absolut dan mencemarkan namanya. Baiklah saudaraku, dalam tayangan kali ini saya mengingatkan kepada saudara dan saya secara pribadi, ketika kita mengklaim diri kita adalah anak-anak Allah, anak-anak yang sudah diberkati Tuhan, janganlah melakukan sesuatu tindakan dengan cara menghalalkan segala macam cara. Entah apapun yang kita lakukan, dengan kita mencantumkan kebohongan dalam kurikulum vitae kita, melakukan tindakan-tindakan aborsi, melakukan tindakan pengkhianatan,
terhadap orang yang layaknya kita junjung sebagai pemimpin yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Kita menitipkan nama kepada penguasa hanya demi sebuah jabatan atau sebuah tatah dalam kedinasan, melakukan markup anggaran demi kesenangan pribadi atau penguasa, atau tindakan-tindakan etis lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tetapi saudara, saya mengingatkan secara pribadi, hukum Allah dan kesucian Allah haruslah tetap kita junjung tinggi dan tetap kita jaga. Mengapa hal itu harus kita lakukan? Karena dengan kita melakukan menjunjung tinggi hukum dan kesucian Allah, rencana pemeliharaan dan kuasa Allah akan bekerja dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.